Kali ini kita akan mempelajari gerak pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tidak hanya manusia dan hewan, tapi tumbuhan juga bisa bergerak. Gerak tumbuhan disebabkan oleh adanya rangsangan. Gerak tumbuhan sangat lambat sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Tumbuhan tidak memiliki sistem saraf, tetapi dapat menerima dan menanggapi rangsangan yang diterimanya. Dengan kata lain, tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Rangsangan itu dapat berupa rangsangan mekanis, misalnya sentuhan. Rangsangan juga dapat berupa cahaya, suhu, air, kelembapan, atau zat-zat kimia. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak tumbuhan dibedakan menjadi gerak endonom dan gerak esionom. Gerak endonom yaitu gerak spontan dari tumbuhan tanpa adanya pengaruh rangsangan dari luar. Gerak esionom, gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Kali ini kita akan mempelajari tentang gerak endonom. Gerak endonom dibedakan menjadi gerak siklosis, higroskopis, dan nutasi. Gerak siklosis. Gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Gerak ini dapat diamati melalui mikroskop dengan tampaknya gerakan kloroplas. Bisa dilihat aliran plasma sel pada Hydrilla verticillata. Gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air di dalam sel. Contohnya kedelai. Pecahnya kedelai yang sudah tua karena kadar air yang rendah. Yang ketiga, gerak nutasi. Gerak yang ujung batang yang sedang tumbuh melalui organ lain seperti daun, stolon, tangkai bunga, atau akar, yang gerakannya membentuk lintasan melingkar di udara. Selanjutnya, gerak esionom. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasting, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tigmotropisme. Fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya. Geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Bisa dilihat pada gambar. Jika tanaman diletakkan secara horizontal 2/3 auksin akan berada di sebelah bawah, baik pada ujung batang maupun pada akar bagian apeks. Auksin bergerak ke sel-sel yang akan mengalami pemanjangan karena pengaruh gaya tarik bumi berada di sebelah bawah. Akibatnya, pada akar, terjadi pemanjangan sel-sel pada daerah yang sedikit hormon, sehingga akan membelok ke bawah, sedangkan pucuk akan naik ke atas. Gerak hidrotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan karena rangsangan air. Misalnya, bisa dilihat akar tanaman tumbuhan bergerak menuju tempat yang banyak airnya di tanah, dan gerak ujung batang tumbuhan yang tumbuh ke atas air. Gerak kemotropisme, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena rangsang yang berupa zat atau bahan kimia. Gerak tigmotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsangan sentuhan satu sisi atau persinggungan.
Bisa dilihat pada gambar, gerak membelit ujung batang ataupun ujung sulur. Mekanismenya, terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan karena sel-sel yang terkena sentuhan akan memproduksi aba yang menghambat pertumbuhan. Sedangkan sisi-sisi yang berlawan menghasilkan auksin sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Akibatnya, sulur membelot dan meliliti sumber sentuhan. Selanjutnya, gerak nasti, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan sebagai tanggapan terhadap rangsangan dari luar. Perbedaan jenis rangsangannya, nasti dibedakan menjadi fotonasti, nektinasti, stigmonasti atau seismonasti, termonasti, haptonasti, heteronasti, dan nasti kompleks. Fotonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Misalnya, bunga pukul 4 yang akan mekar pada sore hari dan menutup pada esok paginya. Gerak nektinasti, yaitu merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Misalnya, pada malam hari, daun-daun tumbuhan polong-polongan akan menutup dan akan membuka keesokan harinya. Ketika matahari terbit, gerak stigmonasti atau seismonasti, yaitu gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan atau getaran. Misalnya, membuka dan menutupnya daun putih malu. Bisa diamati pada daun putih malunya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jika ujung daun putih malu disentuh, maka akan terjadi aliran air yang menjauhi daerah sentuhan. Gerak termonasti, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, seperti mekarnya bunga tulip. Bunga-bunga tersebut mekar jika mengalami kenaikan temperatur dan akan menutup kembali jika temperatur menurun. Gerak haptonasti merupakan gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivor yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Daun pada tumbuhan insektivor, misalnya dione, jenis tumbuhan perangkap lalat yang sangat sensitif terhadap sentuhan. Jika ada serangga yang menyentuh bagian dalam daun, daun akan segera menutup sehingga segera akan terperangkap di antara kedua belahan daun. Gerak hidronasti merupakan gerak yang terjadi terhadap keadaan air. Contohnya, gerak menggulungnya daun padi. Gerak nasti kompleks merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus seperti karbon dioksida, pH, temperatur, dan kadar kalsium. Bisa dilihat, yaitu contohnya, gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun. Selanjutnya, gerak taksis, yaitu gerak seluruh tubuh atau gerak berpindah tempat bagian dari tubuh tumbuhan yang arah berpindahnya dipengaruhi oleh rangsangan. Gerak taksis dibedakan menjadi kemotaksis, fototaksis, dan galvanotaksis. Kemotaksis adalah jika rangsangan berupa zat kimia. Contohnya, gerak gamet jantan berflagela yang dihasilkan oleh antheridium lumut ke arah gamet betina di dalam archegonium. Gamet jantan akan berenang melewati cairan seperti embun atau air hujan ke arah archegonium karena adanya rangsangan zat kimia
pemikat yang dihasilkan oleh argegonium. Fototaksis adalah jika rangsangan yang datang berupa cahaya. Galvanotaksis, yaitu jika rangsangan berupa listrik. Sekian pembelajaran gerak pada tumbuhan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.